subscribe ya teman-teman. Donnie, here we go. Cerita diawali dengan keempat pemeran utama kita. Mereka terlihat melompat dari gedung satu ke gedung lainnya sambil memesan pizza keju sebelum akhirnya mereka nangkring di atas Madison Square Garden untuk menonton pertandingan basket. Setelah 2 tahun pertempuran dengan musuh terkuat di film sebelumnya, yaitu Shredder, keempat kura-kura ninja itu masih bersembunyi dari publik. Maka dari itu, orang-orang mengira kalau Vernon Van Wyck lah yang mengalahkan Shredder di film sebelumnya, karena ia ada di tempat kejadian saat Shredder terkalahkan dan berakhir ditangkap polisi. Vernon juga terlihat menikmati ketenarannya dan menyebut namanya sebagai The Falcon. Actually had help from a couple of friends. Come on! What is Guys, thunder and lightning? Yeah! you got this. Yeah. 1 minute. Got him! Di tempat lain, April sedang mengikuti ilmuwan yang hebat bernama Baxter, yang juga sekaligus kepala peneliti TCRI. Hal itu karena April curiga kalau Dexter sedang mengerjakan sesuatu yang berbahaya. April lalu duduk di dekat Dexter dan berpura-pura sebagai penggemar karyanya. Gelang yang ada di tangannya diam-diam mengunduh informasi dari perangkat milik Dexter. Tapi di waktu yang sama, anak buah Dexter datang untuk mengambil perangkat tersebut dan pergi. Tak lama menunggu, April pun berusaha mendekati anak buah Baxter dengan menggunakan kostum seragam sekolah. Dengan begitu, gelang di tangannya dapat mengunduh penuh informasi di perangkat. Di tempat lain, Mickey tak sengaja menjatuhkan pizzanya ke lapangan basket sehingga membuat salah satu pemainnya terpeleset. Karena takut penonton lain mengetahui keberadaan mereka, keempat kura-kura itu pun langsung pergi. Saat mereka melewati selokan, Mickey melihat sekumpulan orang yang sedang merayakan Halloween. Jadi, Mickey pun keluar dari selokan karena ini kesempatan Mickey untuk muncul di dunia luar tanpa ditakuti karena bentuknya. Tapi, ia langsung ditarik kembali oleh ketiga saudaranya. New York in the Mikey, What's the problem? That was the most amazing thing ever. what part? Bersamaan dengan itu, April menghubungi mereka untuk memberitahu bahwa ia berhasil mendapatkan data informasi yang ia dapat dari Baxter. Akan tetapi, tiba-tiba data itu memprogram sendiri penghapusan sendiri. Untungnya, April sudah membaca beberapa bagian dan ternyata benar kalau Baxter bekerja untuk Foot Clan. Tak hanya itu saja, Baxter juga sedang merencanakan untuk membebaskan Shredder yang akan dipindahkan ke penjara pusat di New York. Baxter is working with the Foot Clan. Shredder is being transported to a prison in upstate. Who, Donnie? Shredder. Sementara itu, di tempat lain, sipir penjara bernama Jonas ditugaskan untuk membawa Shredder dan 2 tahanan lainnya, yaitu Bebop serta Rock, ke penjara pusat New York. Kedua tangan mereka lalu diikat dan dibawa menggunakan truk yang dijaga ketat dengan iring-iringan petugas lainnya. Bebop dan Rock kemudian ngobrol dengan Shredder dan mengungkapkan kalau mereka berdua penggemar Shredder. Sementara itu, keempat kura-kura menemui Master Splinter dan melaporkan rencana Baxter. Tanpa menunggu lama, Splinter pun menyuruh anak-anaknya untuk menghentikan rencananya tersebut. Oh, wow! Are you kidding me? Di sisi lain, para polisi membawa truk berisi 3 tahanan itu tanpa kendala apapun dan berpikir kalau keamanan mereka sudah ketat. Tapi ujuk-ujuk mak betunduk, segerombolan Foot Clan menggunakan motornya mulai bermunculan dan memasang bom di mobil para polisi. Seketika mobil polisi yang mengiringi tahanan pun meledak, sehingga para pengacau naik ke atas truk dan melubangi untuk menjemput Shredder.
Di situ, sipir yang bernama Jonas mencoba untuk menghentikan Shredder. Namun, ia malah dijatuhkan oleh Bebop dan Rock. Para kura-kura mulai mendekat dan menembakkan beberapa penutup lubang got ke arah para Foot Clan. Tak hanya itu saja, kendaraan para kura-kura juga dilengkapi dengan nunchaku besar yang berhasil menghancurkan kendaraan Foot Clan. Di tempat lain, Baxter mengawasi kejadian ini melalui CCTV jalanan sambil ditemani oleh Karai. Melihat rencananya dirusak oleh keempat kura-kura, Baxter pun akhirnya menggunakan rencana berikutnya, yaitu memindahkan Shredder menggunakan portal. Saat Foot Clan berhasil membobol truk polisi menggunakan magnet, Baxter kemudian mengarahkan helikopternya untuk terbang di atas truk polisi. Mereka kemudian mulai mengikat Shredder dan menariknya dengan helikopter. Namun, para kura-kura segera melemparkan katana yang akhirnya mengenai tali tersebut serta menjatuhkan Shredder. Disinilah Baxter menggunakan rencana kedua, di mana saat Shredder siap untuk melompat ke helikopter, Baxter kemudian menggunakan perangkat untuk menembakkan ke arah Shredder dan membuat Shredder terlempar ke portal. Begitu pula dengan para kura-kura yang melemparkan jaring dan siap menangkap Shredder. Namun, Shredder ujuk-ujuk menghilang begitu saja yang membuat mereka plonga-plongo. Di sisi lain, Shredder dibawa ke dimensi lain, di mana ia bertemu dengan makhluk asing berbentuk jeroan wedhus bernama Krang. Ternyata, Krang juga bekerja sama dengan Baxter, di mana uji coba yang dilakukan Baxter berhasil berkat teknologi milik Krang termasuk alat teleportasinya. Dan karena mereka sudah membebaskan Shredder, jadi Krang meminta Shredder agar menemukan perangkatnya yaitu akapasitor. Karena beberapa tahun yang lalu, Krang meluncurkan akapasitor ke bumi. Tapi saat memasuki atmosfer, perangkat itu pecah dan terbagi menjadi 3 bagian. Di mana satu bagian sudah di tangan Baxter, lalu bagian satunya lagi di Museum New York. Sedangkan bagian lainnya berada di hutan hujan di Brasil. Jika semua bagian akapasitor terkumpul dan menyusunnya lagi, maka mereka bisa menciptakan portal besar yang bisa mengirim mesin perang Krang yang disebut Technodrome ke bumi. Dengan begitu, mereka bisa menguasai bumi dan seluruh umat manusia. Mendengar hal itu, Shredder pun setuju dan bergabung dengan Krang serta Baxter. Krang lalu memberikan Shredder sebuah cairan ungu yang konon katanya bisa mengalahkan keempat kura-kura ninja. Setelah itu, Krang kembali mengirim Shredder ke bumi menggunakan portalnya. Sementara itu, keempat kura-kura dan April terus memutar rekaman yang memperlihatkan hilangnya Shredder begitu saja. Dan karena mereka yakin kalau Shredder menggunakan pintu portal untuk melarikan diri, April pun berencana untuk mencari lebih lanjut informasi tentang Foot Clan dengan menyusup ke perusahaan Baxter yaitu TCRI. Totally plug and play. Perfect. Brain support. Wait. Sun's coming up. Di sisi lain, kepala polisi yang bernama Rebecca menegur Jonas karena kehilangan ketiga tahanan paling berbahaya. Namun, Jonas menjelaskan kalau ia melihat beberapa kura-kura yang membuntuti mereka menggunakan truk sampah. Para polisi pun tak mempercayai apa yang dibicarakan oleh Jonas dan memintanya untuk mengambil cuti harian. Mendengar hal itu, Jonas pun ingin membuktikan kalau ia bisa menangkap kembali Bebop dan Rock. Jonas kemudian melihat berkas milik keduanya yang diketahui sering nongkrong di sebuah bar. Jonas pun langsung pergi ke sana. Dan benar saja, Bebop dan Rock terlihat lagi di bar tersebut sambil membahas rencananya untuk membentuk organisasi kriminal sendiri seperti Foot Clan. Keduanya juga membeli sebuah ponsel yang tak mudah dilacak dari pemilik bar. Bersamaan dengan itu, Shredder dan Karai muncul karena Shredder ingin merekrut Bebop dan Rock sebagai bawahannya. Tanpa pikir panjang, keduanya pun langsung menerima tawaran tersebut. Looking for errand boys. We could work with that. Tak lama kemudian, Jonas tiba di bar untuk menanyakan keberadaan kedua buron tersebut. Awalnya, si pemilik bar tak mau memberi informasi apapun. Tapi, saat Jonas mengancam akan menghancurkan barnya, akhirnya pemilik bar pun memberikan perangkat GPS ke Jonas untuk melacak HP yang dibeli Bebop dan Rock. Di malam harinya, Shredder lalu menemui Baxter di gedung TCRI, di mana Shredder memberikan cairan ungu yang diberikan oleh Krang.
Ternyata cairan ungu itu adalah formula mutagen khusus yang menciptakan makhluk kuat raksasa. Shredder pun kemudian mencoba formula itu ke Bebop dan Rock. Seketika tubuh keduanya pun mulai mengalami perubahan dan bermutasi menjadi makhluk bertubuh besar serta kuat, di mana Bebop berubah menjadi babi hutan dan Rock berubah menjadi badak. Prepare the entire container. You're a warthog. Oh, I'm a little piggy. My man. Di tempat yang sama, April menyelinap ke gedung TCRI dan melihat kejadian tersebut. Jadi, ia pun nekat masuk ke dalam lab untuk mengambil salah satu sampel formula tersebut serta berkas suntikannya dan kemudian kabur melarikan diri. Shredder yang melihat hal itu pun langsung menyuruh prajurit Foot Clan untuk mengejar April. Di tengah aksi kejar-kejaran itu, Jonas yang sedang melacak keberadaan dua buruan tersebut kemudian melihat kejadian itu dan mencoba untuk menyelamatkan April dari para Foot Clan. Dengan menggunakan tongkat hokinya, Jonas mampu menjatuhkan prajurit-prajurit Foot Clan. Sampai akhirnya polisi datang dan formula itu jatuh di depan para polisi yang kemudian mengambil formula tersebut. April kemudian pergi ke gang lain yang diikuti oleh Jonas. Di saat yang sama, para kura-kura itu ujuk-ujuk datang. Namun Jonas mengira kalau para kura-kura itu jahat dan ingin menyerang April. Jadi April pun menjelaskan kalau kura-kura tersebut adalah temannya dan superhero di balik tertangkapnya Shredder 2 tahun yang lalu. Jonas kemudian dibawa ke markas para kura-kura di mana Donatello menganalisis serum suntikan yang April bawa dari TCRI yang merupakan formula mutagen. Tapi setelah diteliti lebih lanjut, ternyata formula itu bisa memungkinkan mengubah para kura-kura menjadi manusia jika diolah lebih baik. There is a giant rat back there. You know, there's only one way to get rid of him. Gotta get low. Di sisi lain, Shredder menyuruh Karai agar mengerahkan prajurit untuk mengambil formula mutagen yang diambil polisi. Shredder lalu menemui Bebop serta Rock dan mengajaknya untuk mulai beraksi mencari bagian-bagian kapasitor. Get ready to take a trip, boys. Kembali lagi ke markas kura-kura di mana Donatello memberitahu Leonardo tentang formula khusus mutagen yang baru saja ia analisis. Tapi menurut Leo, mengubah diri mereka ke wujud manusia adalah ide yang buruk. Maka dari itu, Leo meminta Donatello agar merahasiakan hal ini ke Meg dan Raphael yang sangat-sangat ingin berbaur dengan manusia. You can't say a word of this to the others. Sementara itu, Shredder membawa Bob dan Rock ke Museum New York untuk membantunya mencari salah satu bagian kapasitor. Setelah berhasil mencurinya, Shredder dan kedua anak buahnya itu bersiap untuk mengambil bagian kapasitor yang jatuh di hutan hujan Brasil. You're going to Brazil. Oh, my Speedo's already packed. Di tempat lain, Mike ternyata mendengar obrolan Donatello dan Leo. Jadi, Mike pun memberitahu Raphael tentang apa yang didengarnya. Hal itu membuat Raphael tak terima karena Leo menyembunyikan rahasia tersebut dari saudara-saudaranya. Raphael pun berpikir kalau mereka lebih baik berubah menjadi manusia karena mereka akan diterima oleh orang-orang di luar tanpa dianggap aneh. Akan tetapi, Leo bersikeras kalau mereka memang ditakdirkan menjadi kura-kura. Alhasil, Leo dan Raphael pun berdebat sehingga membuat Leo marah dan melarang Raphael serta Mike untuk melakukan misi. Bersamaan dengan itu, Donatello memberitahu kalau ada alarm darurat di Museum New York. Jadi, Donatello dan Leo pun langsung menuju ke sana sedangkan Mike dan Raphael tetap tinggal di markas. What'd I do? Sorry, guys. Nerve this guy has. Big time in us. Sesampainya di museum, Donatello mendeteksi jejak nutrium di perangkat kapasitor. Nutrium itu merupakan bahan penting yang dibutuhkan untuk menciptakan lubang hitam. Mengetahui hal itu, mereka pun sadar kalau Shredder sedang berencana menggunakan bahan itu untuk membuat portal ke dimensi lain. Di samping itu, di markas, Raphael dan Mike berencana untuk membobol markas besar polisi dan mencuri formula mutagen ungu. Mereka mengajak April, Jonas, dan juga Vernon. Tanpa menunggu lama, di mana Vernon menggunakan popularitasnya untuk mengalihkan perhatian para polisi di depan. Sehingga April dan Jonas yang menyamar sebagai tukang bisa masuk menyelinap sedangkan Raphael dan Mike masuk melalui ventilasi.
Namun, aksi mereka digagalkan oleh para prajurit Foot Clan yang sudah mencuri formula itu terlebih dahulu. Karena mereka kewalahan, Mike akhirnya meminta bantuan kepada Leo dan Donatello. Alhasil keduanya langsung datang dan masuk ke markas besar polisi. Setelah mereka berhasil melumpuhkan prajurit Foot Clan dan mengambil alih formula mutagennya, ujuk-ujuk mereka dikepung oleh Rebecca dan rekan-rekan polisinya yang terlihat ketakutan melihat bentuk keempat kura-kura. Tapi April dan Jonas segera muncul dan menghadang para polisi sehingga memberi keempat kura-kura itu untuk kabur. Karena hal itu, Jonas serta April pun ditangkap dan kemudian diinterogasi oleh Rebecca. Sedangkan keempat kura-kura tersebut melacak keberadaan Bebop dan Rock yang kini sudah berada di Brasil. Jadi, mereka pun langsung berangkat mengikuti keduanya. It looks like our mutant buddies are headed to Brazil. How do we get there? Sementara itu di Brasil, Bebop dan Rock menyusuri hutan sampai akhirnya menemukan perangkat yang di dalamnya terdapat bagian dari kapasitor. Tak berselang lama, keempat kura-kura itu sudah berada di pesawat dan mendeteksi kalau pesawat mereka akan berpapasan dengan pesawat yang ditumpangi Bebop dan Rock. Jadi, mereka pun berencana untuk melompat dari pesawat dan jatuh ke pesawat musuh. Awalnya, Raphael menolak karena takut ketinggian. Tapi setelah melihat yang lain terjun, akhirnya ia pun ikut terjun. Saat mencapai pesawat musuh, mereka sempat hampir jatuh dan Raphael juga menabrak bagian kaca pilot. Namun, Leo segera menangkapnya. Keempat kura-kura itu kemudian masuk dan melihat kapasitor milik musuh. Bersamaan dengan itu, Bebop dan Rock muncul dan mulai menyerang keempat kura-kura. Akibatnya, terjadilah pergelutan para mutan itu. Pesawat pun rusak secara fatal dan menjatuhkan para pilot, sehingga memaksa Donatello untuk mengendalikan pesawat tersebut. Meskipun begitu, pesawat itu tetap jatuh dan membuat mereka masuk ke dalam sungai. Namun, perkelahian antara keempat kura-kura dan dua mutan lainnya itu terus berlanjut, di mana Bebop berusaha mempertahankan kapasitor sedangkan Rock muncul dengan menggunakan tank. Di saat kedua musuh itu aman dengan tanknya, keempat kura-kura itu tersiap ke air terjun yang akhirnya menjatuhkan mereka ke bawah. Bye, turtles! That's nice of them to say goodbye. Di tempat lain, April dan Jonas masih diinterogasi oleh Rebecca. Tapi sebelum April menjelaskan semuanya, ia meminta Rebecca untuk meminjamkan ponsel untuk menghubungi Vernon. April kemudian menghubungi Vernon dan memberinya tugas untuk mengambil rekaman CCTV di TCRI di saat Shredder dan Baxter mengubah dua buron menjadi mutan babi hutan dan badak. Vernon pun langsung pergi ke gedung TCRI. Dan dengan ketenarannya yang sekarang, ia dengan mudah masuk ke gedung tersebut dan dengan mudah mengambil data rekaman. Setelah berhasil mengambil data rekaman, Vernon pergi ke markas polisi dan menyerahkan rekaman tersebut ke Rebecca. Melihat Shredder dan Baxter merubah Bebop dan Rock menjadi monster, membuat Rebecca sadar kalau April dan Jonas tak bersalah. Dan kesaksian mereka tentang empat kura-kura yang tidak jahat itu adalah benar. Good looking out. Anytime. Bersamaan dengan itu, New York dikejutkan dengan awan pekat yang membuka portal di langit. Dan sudah jelas itu merupakan ulah dari Shredder dan Baxter yang mulai mengaktifkan portal setelah mengumpulkan kapasitor. Baxter pun merasa bangga dengan prestasi ilmiahnya itu. Namun, Shredder segera menutup mimpi besar Baxter untuk menguasai dunia ini bersama Krang. Dan karena kini Shredder sudah tak membutuhkannya lagi, jadi ia pun menyuruh prajurit Foot Clan untuk membawa Baxter ke fasilitas mereka di Tokyo. You promise? No, I am a legend. No, you can't do this to me. No, you will. No, I've done everything you. Di saat yang sama, para kura-kura pun mulai beraksi untuk menutup lubang portal tersebut. Tapi sebelum itu, mereka membawa sampel mutagen khusus untuk berjaga-jaga jika ketemu dengan para polisi yang akan menghentikan mereka. Namun, mereka tidak membutuhkan itu. Keputusan itu pun ditolak oleh Raphael. Dan mereka kompak untuk membuang sampel itu ke dinding. Saat mereka turun ke jalanan, ternyata April, Vernon, dan Jonas sudah meyakinkan para polisi kalau keempat kura-kura ninja itu berada di pihak mereka. Tak hanya itu saja, Vernon juga akhirnya mengaku kalau keempat ninja itulah yang sebenarnya mengalahkan Shredder pada 2 tahun yang lalu. Jadi, mereka pun bersama-sama bergabung untuk menghentikan Shredder.
To a ship and take down Krang on his home turf. We need an escort to Pier 90. The electromagnetic force of the portal is coming from... Come on, O'Neill, get in. Di sisi lain, Krang memasuki dimensi bumi dan disusul kepingan-kepingan Technodrome dan kemudian mulai membentuk pesawat terbangnya yang berupa lingkaran besar tepat di atas kota. Shredder pun juga tiba di dalam Technodrome. Namun ternyata Krang berkhianat karena ia ingin menguasai dunia sendirian. Jadi ia pun membekukan dan mengurung Shredder di pesawatnya. Game. Look out, Earth. It's playtime. Tak lama kemudian, para kura-kura melompat dan terbang menaiki kepingan-kepingan Technodrome. Saat di hadapan Krang, mereka langsung melakukan serangan dan merusak tubuh robotnya. Sehingga Krang tak mampu bergerak lagi. Di samping itu, April, Jonas, dan Vernon pergi ke gedung TCRI untuk menghentikan mesin portalnya. Akan tetapi, di sana mereka juga harus melawan Bebop dan Rock yang mencoba menghentikan mereka. Di mana Jonas akhirnya mengajukan diri untuk melawan mereka berdua, sedangkan Vernon dan April disuruh untuk mencari sisa portalnya. Di mana Jonas akhirnya berhasil memancing dua mutan itu untuk masuk ke dalam kontainer besar, lalu melemparkan bom ke arah mereka dan menutup kembali kontainer tersebut. Dan Vernon dan April kemudian lanjut mencari mesin akapasitor dan harus berhadapan dengan Carey. Tapi dengan upaya kerjasama mereka, April serta yang lain berhasil memukuli Carey beberapa kali hingga terjatuh dan kemudian menutup portal tersebut. Alhasil, kini Technodrome mulai tersedot lagi ke dalam portal dan mengirim Krang kembali ke dimensinya. Okay, this is our stop. Seminggu setelah kemenangan mereka, kita akan melihat April kini kembali melaporkan berita tentang hilangnya Baxter dan tertangkapnya dua mutan Bebop dan serta Rock. Dan semua itu berkat aksi superhero kura-kura ninja yang tak perlu diperdebatkan tentang keberadaannya. Sementara itu, para kura-kura mendapat ucapan terima kasih dari Rebecca dan polisi lain berkat aksi kepahlawanannya. Dan mereka masing-masing diberi kunci kota sebagai bentuk penghargaan atas aksi mereka menyelamatkan kota. Rebecca juga menawarkan keempat kura-kura itu agar tinggal di kota. Namun mereka menolak dan tetap memilih tinggal di selokan. Dengan begitu mereka tetap menjadi pahlawan kota tanpa banyak orang tahu tentang identitas mereka. Tamat ending yang kura-kura ninja bulus.